Teman-teman, hari ini saya senang sekali. Senang karena teman saya akan nikah lagi. Jadi bukan nikah nikah pertama, kedua, karena istri pertamanya meninggalkan beliau gitu. Mungkin ketemu jodoh baru. Kenapa saya senang? Karena saya lihat di statistik sekarang angka pernikahan, perkawinan di Indonesia itu turun. Anak-anak sekarang itu kalau kata teman saya yang anaknya udah remaja, kebanyakan teori. Anda itu masih muda, kebanyakan teori, banyak takut gitu. Kita selama kita punya keberanian, go aja. Semua yang melata di muka bumi ini ada rezekinya kok. Ya itu jok. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kan kita ini hari weekend, kita udah belajar tentang perencanaan transportasi, kemudian traffic engineering, kemudian public transport. Kita sekarang mau mendalami tentang manajemen lalu lintas. Nah, manajemen lalu lintas satu pengetahuan dasar yang perlu teman-teman tahu adalah manajemen kapasitas. Karena itu dasar bagaimana kita meningkatkan kapasitas. Nah, sebelum itu barangkali teman-teman lupa ya, kapasitas adalah kemampuan daya tampung maksimum yang bisa ditampung oleh suatu. Kalau di transportasi kan jaringan jalan, kita analogikan misalnya gelas itu maksimumnya segini, katakanlah ini 200 ml, makanya maksimumnya 200 ml gitu. Jadi kapasitas gelas ini adalah 200 ml gitu. Kalau lebih dari itu maka dia tumpah. Nggak mungkin lebih dari kapasitas daya tampungnya ini yang 200 ml, katakanlah begitu ya. Nah, sekarang untuk ruas, kita anggap ruas jalan, katakanlah lebarnya ini 5 meter. Kapasitasnya berapa? Daya tampung maksimumnya. Katakanlah anggap ya 1.500 satuan mobil penumpang per jam gitu. Anggaplah ada kira-kira 1.500 kendaraan yang bisa lalu lalang dalam satuan per jam gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau di transportasi itu kan kapasitas itu ada dua macam. Ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, kalau ini statis karena kalau air udah masuk ke sini, ya udah dia diem gitu. Kalau di jalan jaringan transportasi biasanya kita ngitung kapasitas dinamis, walaupun kapasitas statisnya juga bisa kita hitung. Ketika terjadi kepadatan, misalnya pada kondisi kepadatan macet, kita bisa hitung kan gitu berapa kepadatannya gitu. Tapi biasanya kalau kita untuk mengukur kapasitas, itu kapasitas yang kita maksudkan adalah kapasitas dinamis gitu. Nah, rumus umum untuk menghitung gampangnya buat teman-teman untuk praktek, berapa sih kita kalau menghitung kapasitas ruas jalan ini dengan lebar segini, lebar katakanlah 6 meter misalnya, ini kita lebarin jadi 6 meter misalnya, jadi 6 meter. Rumus umumnya, ini perlu teman-teman ini ya, ketahui ya, ini rumus empiris. Sebentar, saya hapus. Kapasitas kita tulis C kapasitas sama dengan 525 kali W entry. 525 itu apa? 525 adalah konstanta. W entry apa? Lebar jalan, ceritanya 6 meter. Jadi 525 kali 6 kira-kira 3.150 ya. 3.150 SMP per jam. Kira-kira begitu cara ngitungnya. 525 ini karena rumus empiris itu kita berdasarkan data-data yang udah ada gitu, kita turunkan jadinya kira-kira begini gitu. 525. Terus kemudian ada juga yang turunan berikutnya, kalau sekarang katanya dengan lebar jalan segini itu bisa lebih tinggi, mungkin karena banyak motor gitu lah. Jadi C-nya itu, kapasitasnya itu sama dengan 525-nya ini konstanta ini jadi naik. Jadi 600 kali W entry. Jadi 600 kali 6. Jadi 3.600 satuan mobil penumpang per jam gitu. Itu kapasitasnya gitu. Sekarang bagaimana caranya untuk memanajemen sebuah kapasitas ruas gitu. Caranya begini yang pada umumnya. Ini kira-kira paham ya, kita hapus ya. Ini kita lihat begini. Misalnya ini ada suatu ruas jalan, ini ruas jalan ya, ruas jalan ceritanya. Ini ruas jalan. Di sini ada yang parkir. Terus ada yang dagang. Di sini ada pedagang kaki lima, ada segala macam. Ini kan mengurangi kapasitas. Harusnya kita mobil bisa lewat sini jadi gak bisa kan? Gak bisa. Jadi kapasitasnya jadi berkurang. Kalau tadi kita ngitung kapasitasnya misalnya C sama dengan 600
kali W entry yang tadinya ini misalnya 6 meter jadi berkurang kan, ini misalnya 1,5 meter berkurangnya, ini 1,5 meter kurang 3 meter, kurangi 3 meter, jadi lebar efektifnya itu hanya 3 meter. 600 dikali 3 hanya 1.800 kan, hanya 1.800. Karena apa? Karena banyak parkir di badan jalan, banyak pedagang kaki lima begitu. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan kapasitas? Nah, manajemen kapasitas pada umumnya, lumrahnya yang biasa direkomendasikan oleh manual-manual umumnya adalah ininya dihilangin gitu. Parkir di jalannya nggak boleh lah, jangan dagang di jalan. Dagang di jalan tuh mengganggu lalu lintas karena kapasitasnya jadi turun begitu. Itu pada umumnya itu. Sehingga kalau di kita manual kita kan di Indonesian Highway Capacity Manual IHCM itu kapasitas itu dihitungnya C sama dengan ini konstanta, misalnya konstantanya tadi sama 600 kali faktor koreksi itu banyak, faktor koreksi ini parkir di badan jalan, faktor koreksi ini aktivitas gitu, faktor koreksi orang menyeberang, itu tuh mengganggu kapasitas gitu. Bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kapasitas? Ya tadi yang nyebrangnya mungkin pakai jembatan penyeberangan begitu. Jadi gampangnya untuk manajemen kapasitas umumnya yang dilakukan orang adalah menghilangkan gangguan. Gangguannya dihilang-hilangin gitu. Itu kuncinya ya untuk materi manajemen kapasitas. Dan saya berdasarkan pengalaman, manajemen kapasitas itu hampir tidak mungkin dilakukan di negara kita. Hampir gak mungkin. Kenapa? Karena gini, saya contohkan gini, parkir di badan jalan. Parkir di badan jalan ini berkaitan dengan pendapatan. Kalau di daerah pendapatan asli daerah gitu. Ada pendapat orang parkir kan bayar, misalnya 1 jam 2.000, kali berapa juta orang yang parkir udah berapa miliar kehilangan gitu. Walaupun kalau menurut penelitian ilmiah kehilangan pendapatan kita berdasarkan parkir misalnya dapat saat ini 1 miliar. Kerugiannya karena gangguan kapasitas itu bisa 5 miliar. Sebenarnya lebih rugi kalau ada parkir di badan jalan gitu. Tapi kita sampai saat ini susah untuk memahami itu. Silakan koreksi kalau menurut Anda saya kurang pas gitu. Kemudian pedagang kaki lima juga amat sangat sulit di kita untuk dikeluarkan dari badan jalan. Karena itu berkaitannya dengan perut. Kalau berkaitannya dengan perut ribet, susah gitu. Kalau saya pikir sih saya merekomendasikan waktu itu misalnya ada bangunan ini justru yang harus menyediakan fasilitas untuk pedagang kaki lima, sehingga pedagang kaki lima yang harusnya di jalan dia pindah ke bangunan, di dalam bangunan gitu. Cuman itu pun tergantung kemauan pemiliknya juga banyak yang nggak mau. Gitu, itu dilemanya di kita ya, kira-kira begitu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang pertanyaan, ada yang kurang jelas tentang manajemen kapasitas, silakan tulis dalam komentar. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan gitu. Saya mau siap-siap untuk menemani teman saya yang kawin lagi. Terima kasih, saya terbang dulu ya sambil teman-teman ngelamun. Kira-kira teman-teman kenapa udah dapat punya pacar tapi takut kawin atau belum punya pacar, jomblo terus? Terima kasih, jaga kesehatan, selamat weekend. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, fly from the end. So I'm full speed ahead.
staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now.